Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno. Video yang kami upload kali ini adalah pembuatan unsur-unsur periode ketiga materi kimia SMA kelas 12 semester 1. Video ini merupakan kelanjutan dari video yang sudah kami upload terlebih dahulu, yaitu sifat-sifat unsur periode 3. Jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar. Yuk, kita ikuti tayangan berikut sampai selesai. Unsur periode ketiga, kalau kita lihat di dalam sistem periodik unsur, adalah terdiri dari Na, natrium, magnesium Mg, aluminium Al, silikon Si, fosfor P, sulfur S, klor Cl, dan argon Ar. Lanjut. Pembuatan unsur natrium. Pembuatan unsur natrium, kata kuncinya adalah proses Dawn. Proses Dawn intinya adalah elektrolisis leburan NaCl. Na positif akan bergerak ke katoda sehingga mengalami reduksi mengendap pada elektroda katoda sebagai natrium. Kemudian Cl- bergerak ke anoda mengalami oksidasi sehingga menghasilkan gas Cl2. Jadi endapan natrium terletak pada katoda. Lanjut. Pembuatan magnesium prinsipnya menggunakan reduksi, yaitu dolomit dipanaskan untuk mendapatkan MgOCaO. Kemudian dipanaskan dengan SiO2 mendapatkan Mg. Selain reduksi, juga Mg bisa dibuat dengan elektrolisis leburan MgCl2. Sehingga nanti pada katoda diendapkan logam Mg. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Pembuatan aluminium. Pembuatan aluminium menggunakan proses Hall-Héroult. Proses Hall-Héroult yang pertama memurnikan biji boksit. Biji boksit yang diperoleh Al2O3 ini kemudian dielektrolisis leburan sehingga menghasilkan aluminium pada katoda. Sehingga di sini aluminium mengalami reduksi. Lanjut. Pada prinsipnya pembuatan aluminium dengan proses Hall-Héroult bisa kita lihat pada skema ini. Di dalam aluminium cair perlu ditambahkan kreolit. Digunakan untuk menurunkan titik didih aluminium cair. Lanjut. Pembuatan silikon. Silikon dapat dibuat dengan metode reduksi dengan cara memanaskan pasir kuarsa. Di dalam pasir kuarsa ada silikon dioksida dengan kokas C pada suhu 3000 derajat Celcius pada tungku pembakaran sehingga reaksinya SiO2 plus 2C menjadi Si plus 2CO. Kemudian silikon ini belum murni. Untuk memurnikan maka harus dialiri dengan gas klor sehingga menghasilkan SiCl4. SiCl4 kemudian dilewatkan suatu tabung yang berisi gas H2, tabung panas, sehingga terbentuk Si yang murni. Reaksinya SiCl4 plus 2H2 menjadi silikon plus 4HCl. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Pembuatan fosfor. Fosfor diperoleh melalui reaksi batuan fosfat yang mengandung kalsium fosfat dengan batu bara, dan batu bara adalah karbon kandungannya, dan pasir di sini adalah silikon dioksida.
pada pembakaran listrik suhu 1400 sampai 1500 derajat Celcius, sehingga fosfor akan didistilasi dan terkondensasi di bawah air sebagai P4. Proses ini dikenal dengan proses Wohler. Reaksinya Ca3PO4 2 kali plus SiO2 plus C menghasilkan P4 plus CaSiO3 plus CO. Lanjut. Pembuatan sulfur atau belerang dengan menggunakan proses fresh. Proses fresh pada dasarnya mengambil belerang cair dari dalam tanah. Caranya, nah, bisa kita lihat seperti pada skema, tanah yang mengandung belerang atau sulfur terdeposit, kemudian dibor menggunakan bor khusus yang terdiri atas pipa-pipa yang mempunyai diameter berbeda secara simetris. Pada bor dialirkan udara panas dan air untuk melelehkan belerang yang ada di dalam tanah. Kemudian karena adanya gaya tekan ke atas dari udara dan air panas, maka belerang cair akan terpompa ke atas ke permukaan tanah, sehingga dihasilkan belerang dengan tingkat kemurnian 99,5%. Selanjutnya, belerang akan diekstraksi dari senyawa sulfidanya. Senyawa sulfida biasa digunakan untuk pengambilan logam seperti Cu dan Pb, sehingga reaksinya seperti ini, CuS plus O2 menjadi Cu plus SO2. SO2 yang dihasilkan kemudian direaksikan dengan H2S sehingga mendapatkan sulfur atau belerang. Proses yang kedua untuk pembuatan sulfur adalah proses Sicilia. Lanjut. Pembuatan klor. Pembuatan klor dilakukan dengan elektrolisis larutan NaCl. Cl- akan bergerak ke anoda sehingga menghasilkan gas Cl2. Reaksi secara keseluruhan, NaCl plus H2O menjadi H2 gas plus gas Cl2 plus NaO. Terima kasih, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.